Put, lo mau kemana? Lo kok di sini? Iya tadi gue habis ketemu sama Pak Surya, cuman sekarang gue buru-buru. Yaudah gue temenin ya. Gue masih punya waktu 20 menit lagi nih sebelum kelasnya Pak Regar. Kulkas. Emang bener ya? Lo itu kayak kucing garong ngeliat ikan asin. Setiap kali ngeliat usus goreng, bawaannya pengen nyamperin. Kayak lo nggak aja. Ingat, pesen Ibu Nawang. Gue tuh deketin Putri bukan untuk bawa masalah. Jadi gue rasa Tante Nawang bakal fine-fine aja. Emangnya lo, setiap lo deket sama Putri, lo pasti selalu bawa masalah. Terserah lo mau ngomong apa. Lo tanya aja ke usus goreng. Ada nggak gue bikin masalah? Enggak kan? Yang ada, hari ini gue tuh support usus goreng. Sekarang aja, giliran Tante Nawang nyuruh lo jauhin Putri, lo sok-sok baikin Putri. Terserah dia lo mau ngomong apa. Yang pasti, gue itu orangnya apa adanya. Daripada lo, dari awal sok baik, sok tulus, sok ada di saat dia butuh, tapi kenyataannya apa? Lo kayak gitu karena lo ada niat terselubung. Kenapa? Bener kan? Selama ini lo baik sama usus goreng karena lo berharap cintanya. Tutup mulut lo. Gue itu orangnya apa adanya. Daripada lo, dari awal sok baik, sok tulus, sok ada di saat dia butuh, tapi kenyataannya apa? Lo kayak gitu karena lo ada niat terselubung. Kenapa? Bener kan? Selama ini lo baik sama usus goreng karena lo berharap cintanya. Tutup mulut lo. Kenapa? Masalah? Lo gak terima? Bener kan yang gue bilang? Lo pikir gue takut sama lo? Lo pikir gue juga takut sama lo? Udah cukup. Kenapa sih? Gue tuh capek tau gak sih liat kalian berantem terus. Udah deh, ini kampus. Kalian mau di DO. Lo berdua apa-apaan sih? Udah kayak ikan cupang tau gak lo? Baru lewat dikit aja langsung berantem. Rizky, udah deh. Lo gak usah dengerin ucapannya pangeran. Ran. Dari dulu lu gak pernah berubah. Selalu bikin ribut. Selalu emosian. Sampai kapan sih lu mau kayak gini? Gue harap lu bisa lebih dewasa, Ran. Jujur ya, sesekali lu harus contoh Rizky. Dia bisa lebih tenang menyikapi segala sesuatu. Gak kayak lu, panasan jadi orang.
Susulin. Gue bener-bener gak ngerti gimana lagi caranya bikin mereka berdua supaya nggak ribut terus. Ki, harusnya lo gak bersikap kayak gitu ke batu bata. Yang ada itu mancing kalian ribut lagi. Sorry Put, gue cuma... Ibu bener, harusnya gue jauhin lo berdua. Karena emang pertemanan kita udah gak sehat lagi. Gue cuma mau lindungi lo, Put. Di sini terlalu banyak mata-matanya Mel. Gue nggak mau lo kena masalah baru lagi gara-gara pangeran. Put, Rizky emang salah. Tapi apa lo nggak mau kasih kesempatan sama dia buat deket lagi sama lo? Gue nggak mau ngecewain ibu, Cit. Tapi sekarang kan pangeran masih bisa deketin lo. Bahkan dia masih bisa kerja bareng lo. Padahal lo tahu sendiri kan, kalau akar dari masalah kehidupan lo itu gara-gara pangeran. Gue sadar, kalau semakin gue deket sama batu bata, masalah gue pasti akan terus bertambah. Tapi gue juga gak bisa ngindarin takdir yang selalu aja mempertemukan gue sama batu bata. Put, maafin gue ya kalau omongan gue tuh bikin lo tersinggung. Gak apa-apa, Cit. Gue gak tersinggung kok. Justru gue jadi sadar kalau gue emang harus nolak pengembalian beasiswa gue. Pengembalian beasiswa? Jadi beasiswa lo udah balik lagi, Put? Berarti lo boleh kuliah lagi dong di sini. Tadi pagi pihak kampus hubungin gue. Terus pas gue ketemu sama Pak Surya, beliau bilang gue bisa kuliah lagi dengan beasiswa gue. Kok lo tolak sih, Put? Bukannya itu kabar baik buat lo? Terus lo nggak perlu lagi cari duit susah-susah di restoran itu buat tambah-tambah kuliah lo. Bentar. Kayaknya ada yang aneh. Aneh gimana maksud lo, Riz? Beasiswa Putri dicabut karena bokapnya Mel nggak terima. Putri deket sama pangeran. Sekarang tiba-tiba pihak kampus mengembalikan beasiswa Putri. Mungkin nggak? Kalau bokapnya Mel ngerencanain sesuatu buat Putri. Jangan-jangan ini cuma jebakan dedinya Mel lagi. Telepon Putri sebelum Mel sampai kampus dan ketemu sama Mel. Aku gak mau anak sama calon anakku berantem gara-gara pangeran. Kalau aku minta Putri pulang untuk menghindar dari Mel, dia pasti mengira kalau aku masih belain kesalahan Mel. Dan Putri akan menganggap aku bukan calon figur bapak yang baik buat dia dan ibunya. Aduh. Siapin mental, siapin mental, siapin mental. Papanya Mel. Biar gue yang ngomong sama bokapnya Mel. Ki, gak usah.
Nih. Halo? Saya minta sama Om berhenti untuk neken Putri. Siapa lagi nih laki-laki yang angkat teleponnya Putri? Hei, siapa kamu? Apa urusannya? Om tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas saya orang yang bakal melindungi Putri dari Om dan anak Om. Lebih baik kamu kasih teleponnya ke Putri, ya. Om tidak perlu bicara lagi ke Putri. Karena saya sudah tahu maksud pembicaraan Om ke Putri. Om pikir dengan mengembalikan beasiswa Putri, Om bisa bebas dengan Putri lagi. Saya tidak akan ngebiarin siapapun untuk nyakitin Putri. Saya minta sama Om berhenti untuk neken Putri. Siapa lagi nih laki-laki yang angkat teleponnya Putri? Hei, siapa kamu? Apa urusannya kamu? Om tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas saya orang yang bakal melindungi Putri dari Om dan anak Om. Lebih baik kamu kasih teleponnya ke Putri, ya. Om tidak perlu bicara lagi ke Putri. Karena saya sudah tahu maksud pembicaraan Om ke Putri. Om pikir dengan mengembalikan beasiswa Putri, Om bisa bebas dengan Putri lagi. Saya tidak akan ngebiarin siapapun untuk nyakitin Putri. Put, kasih tahu gue ya. Kalau bokapnya Mel neken lo lagi, gue janji, gue gak bakal biarin siapapun orang yang mau nyakitin lo. Thanks ya, Ki. Tapi gue yakin kok, papanya Mel gak akan nyakitin gue lagi. Kok lo bisa sih seyakin itu, Put? Kayaknya belum waktunya gue cerita ke Rizky sama Citra soal kedekatan ibu gue sama papanya Mel. Permisi Tuan. Ada apa? Ada tamu lagi nyari Tuan. Katanya sih rekan bisnis Tuan. Suruh tunggu di ruang tamu ya. Baik, permisi. Selamat siang Pak Raymond. Ya, selamat siang. Ada apa Pak Alex ini? Kalau mau bicara soal bisnis, nanti dulu kapan-kapan aja ya. Saya nggak mood. Saya kesini bukan mau bicara soal bisnis, tapi ini urusan Mel dan Pangeran. Iya, saya ada ide bagus. Saya punya rencana gimana caranya supaya Pangeran dan Mel bisa bersatu. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana? Ya ampun, maaf. Iya. Saya bantu ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak usah. Biar saya aja yang rapiin. Paspor Pangeran? Kenapa paspor Pangeran ada sama kamu? Iya Bu, Pak Alex menugaskan saya untuk mengurus visa Pangeran ke Amerika. Mau ngapain ya Pak Alex minta Pangeran ke Amerika? Saya kurang tahu Bu, Pak Alex hanya menugaskan saya untuk mengurusin ini aja. Rencana apa lagi yang mau Alex lakukan ke Pangeran ya? Saya permisi dulu ya Linda. Nanti kalau Pak Alex cari saya, bilang aja suruh hubungin saya. Ya, baik Bu.